kabar. Jadi sebisa mungkin kabarin mama. Jadi anak saya tuh tahu kalau mama chat harus segera dibalas gitu, harus segera dibalas, nggak boleh nunda-nunda, pokoknya buka handphone cari papa dulu gitu. Jadi nggak gampang melepas anak untuk tinggal jauh dari kita. Orang tua kebanyakan memang nggak pengen anak jauh ya, cuman kalau anak emang rezekinya jauh ya kan, emang dapat universitasnya jauh ya, nggak mungkin juga kita nekan anak untuk ya jangan jauh-jauh dari mama, nanti anaknya nggak berkembang, kasihan anaknya malah. Halo guys, kembali lagi di Tentang Ibu. Kali ini aku Putri Sophia Rajasa masih ditemenin sama Motherland. Ada Mami Lia dari Motherland. Halo. Terus itu juga masih ada Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo. Terus ada Debbie juga. Halo Debbie. Hai. Oke, episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang kalau anak memilih merantau, sebenarnya gimana sih perasaan ibu? Mungkin teman-teman udah pada relate kali ya, karena kan memasuki umur 20-an lah, mulai kuliah, mulai kerja, udah mulai menentukan pilihannya lah. Kalau kuliah pasti kadang ada keinginan buat kuliah di luar kota, kuliah bahkan di luar negeri juga bisa, atau kalau kerja juga pengennya kerja di luar kota atau kerja di luar negeri, gitu kan ya. Kalau dari Kak Iqbal sama Devi nih, kalian ngerantau nggak? Aku setelah kuliah, iya. Setelah kuliah Oh, kan merantau. kerja ngerantau ya berarti. Kalau Devi? Kalau aku enggak, aku di sini aja. Enggak merantau. Kamu berarti bukan anak merantau ya? Kalau Mama Lia nih, anaknya ngerantau nggak sih? Jadi anak saya kan 2. Yang pertama saya tinggalnya di Jakarta, dan yang pertama saya itu terimanya di Bandung, di ITB Bandung. Jadi sejak lulus SMA langsung merantau, mau tak mau. Selesai S1, selesai S2, kerja, dapat kerjaan di Hungaria. Udah, jadi saya tuh ngegedein anak cuma sampai SMA kayaknya, yang gede ya. Jadi selebihnya mengikhlaskan diri, walaupun kadang-kadang kangen gitu. Cuman karena masih dekat Jakarta Bandung ya, walaupun nggak sering-sering banget ini anak pulang karena aktivitasnya banyak, tapi kalau saya chat, mama kangen, dia akan cari waktu cepatnya buat pulang. Dia tahu. Jadi kalau ada saya chat, mama kangen beberapa bulan nggak pulang gitu. Bandung aja suka banget. Mama kangen, dia akan pulang. Jadi dia tahu kalau saya udah rese, yang lebih baik cepet nyetor muka. Walaupun cuma sehari nggak apa-apa, yang penting mamanya lihat mukanya, udah nggak apa-apa, pulang lagi nggak apa-apa. Termasuk ini waktu kemarin mau ke Hungaria, sebelum Hungaria sempat di kantor Jakarta dulu sekitar beberapa bulan. Itu saya yang bilang jauh loh, ini kamu di sana kontrak 2 tahun, berarti 2 tahun nggak ketemu mama tuh pasti khawatir. Yang kalian harus, ya kamu harus ingat kabar. Jadi sebisa mungkin kabarin mama. Jadi anak saya tuh tahu kalau mama chat harus segera dibalas gitu, harus segera dibalas, nggak boleh nunda-nunda, pokoknya buka handphone cari papa dulu gitu. Jadi nggak gampang melepas anak untuk tinggal jauh dari kita, gitu. Nggak gampang. Dan itu kayak separuh hati itu saya dibawa. Apalagi sekarang setelah yang gede Hungaria, yang kecil yang tadinya di Jakarta kerjanya pindah ke Astra di Sukabumi. Jadi saya benar-benar ditinggal dua-duanya ngerantau. Cuma ya kan kehidupan punya mereka masing-masing. Kita orang tua harus ngasih mereka waktu untuk mengembangkan diri. Mau kemana arah mereka udah bukan, kalau menurut saya ya, bukan hak saya lagi sebagai orang tua, karena itu masa depan mereka, buat masa depan keluarga mereka juga nanti. Jadi saya lebih banyak ke ya udah maunya gimana, nggak apa-apa, mau ikut aja. Oke.
Kalau Kak Iqbal nih, kan ngerantau ya. Alasannya Kak Iqbal ngerantau apa? Atau karena emang nggak pengen di home base-nya aja, pengen keluar? Sebenarnya sih pengen apa ya? Ya pengen nggak pengen sih. Kalau pengen nyamannya sih pasti aku deket sama orang tua ya. Maksudnya dari segi gampang lah, kayak misalnya kita mau makan sehari-hari lah. Itu kan kalau kita deket sama orang tua itu pasti ada lah tiap hari. Di mana sih? Iya, bangun tidur itu di meja pasti udah ada makanan, Pak. Kalau enggak itu goreng tempe atau tahu atau itu tuh pasti ada. Gitu loh, sesimpel itu. Terus kenapa aku milih keluar dari rumah? Mungkin karena lebih pengen ini sih, lebih ke diri karir sih. Jadi kayaknya kalau aku di lingkunganku yang saat itu ya, mungkin aku kayaknya aku bakal kurang deh di sini deh, nggak bisa, karena aku merasa kayak udah mentok nih kayaknya di sini, kayak belum nemu challenge baru di situ. Terus makanya aku kayak aku akan mencoba di kota lain. Aku nyari ilmu sebanyak-banyaknya, nyari vibes yang baru. Pasti akan banyak perbedaan gitu loh, dan di kemudian hari pasti aku juga bakal pulang juga ke kotaku gitu loh. Gitu sih, pada akhirnya aku pasti bakal pulang, cuman mungkin nggak dalam waktu dekat ya, karena aku masih baru setahun ini jalan gitu sih, buat ngembangin diri aja sih sebenarnya. Oke. Kalau Devi, kan kamu udah ngerantau nih. Sebenarnya kamu pengen nggak sih ngerantau? Atau emang dari kamunya yang nggak pengen ngerantau, makanya di situ aja? Aku kan kebetulan lagi kuliah ya ini. Jadi karena nggak boleh ngerantau setelah lulus SMA, aku kuliahnya di sini aja, di Semarang. Jadi aku sih pengen banget buat ngerantau kayak ya ke kampus lain lah, di Jakarta, di Jogja gitu kan. Cuman karena nggak boleh ngerantau ya aku jadinya di Semarang aja. Kalau pengen sih pengen banget. Kenapa tuh pengen ngerantau tuh, kenapa? Karena ya walaupun Semarang itu kota besar ya, cuman ada lebih kota besar lainnya kayak Jakarta. Ada yang lebih besar maksudnya gitu. Ada yang lebih menarik gitu. Ya. Cuma kadang-kadang ya orang tua gitu ya, anak mau segede apapun, tetap rasanya anak pengennya di rumah, pengennya satu kota, pengennya deket, dia bisa lihat tiap hari gitu. Apalagi kalau anaknya perempuan, lebih susah rasanya lepasin. Iya itu. Bener banget. Aku cowok aja, ibuku kayak mikirnya lama banget itu memilih. Kayak emang di sini nggak ada. Kalau saya kemarin waktu mau ngisi SBMPTN, si adiknya itu berminat mau ke Jogja, mau kuliah di Jogja, mau daftar di Jogja. Mak boleh pilih universitas di Jogja? Enggak. Paling jauh Bandung ya nak ya, jangan jauh-jauh dari Bandung. Hati mama belum bisa terlalu jauh. Kalau udah Bandung masih kasarnya kita ngegas masih nyampe gitu kan. Kalau Jogja kan aduh lama gitu. Enggak. Kalau paling jauh kuliahmu pilihannya cuma Bandung dan Jakarta. Tidak boleh jauh-jauh dari mama, hanya boleh itu. Tapi kalau udah mau kerja saya udah nggak bisa. Kayak kemarin kemungkinan ada penempatan di Kalimantan, saya udah nggak bisa apa-apa, cuma bisa iya doang gitu mah. Tempat di Kalimantan, iyalah mau di mana juga namanya kerja ya kan. Tapi kalau boleh memilih, jangan jauh-jauh ya nak. Akhirnya nyatanya di Jakarta gitu, karena memang cuma boleh Bandung dan Jakarta gitu. Jadi pilihannya jangan jauh-jauh. Karena ya itu, biar gimana kan orang tua kebanyakan memang nggak pengen anak jauh ya. Cuman kalau anak emang rezekinya jauh ya kan, emang dapat universitas aja jauh ya, nggak mungkin juga kita menekan anak untuk ya jangan jauh-jauh dari mama, nanti anaknya nggak berkembang, kasihan anaknya malah harus di kota ini sama mama gitu, mau nemenin mama. Nah, itu yang bikin anak jadinya di sini aku pengen ngeliat dunia luar loh ma, yang katanya lebih seru nih. Aku di rumah biasanya kan, kalau di rumah kan lebih banyak law of the game, orang tua ya ajar segini kamu harus begini. Tapi izinnya terpanjang gitu. Malam-malam ada kegiatan malam nggak bisa pergi gitu. Iya benar. Sedangkan kalau mereka keluar, positifnya itu mereka mandiri, benar-benar yang ngitung duit sendiri. Kalau di rumah pokoknya ya makan ada. Kalau dia
dia tinggal di luar dengan uang segitu cukup gak cukup ya harus cukup, kalau nggak Bener. kita malu lagi yang balik Nggak mungkin minta lagi sih kayak Bener. kamu harus ini harus segini harus cukup nih. Jadi lebih bertanggung jawab sih memang saya lihat gitu, lebih bertanggung jawab untuk iya, nah ini uangnya harus cukup buat makan atau kos, jadinya wah emang resiko kos gitu ya, anak kos ini harus nyukup-nyukupi. Jadi saya lihat ada segi bagusnya juga, lebih bertanggung jawab lah ya sama keuangan, lebih bisa ngatur, lebih bisa nge-manage sendiri. Kalau dulu kan kamu di mana? Kalau sekarang kalau anak yang udah di luar kota, dia udah pulang atau belum aja dia bohong atau kita juga bingung udah di mana di rumah. Udah lebih ya udah kamu atur waktumu sendiri, kamu yang bisa jaga kesehatanmu, kamu manage waktumu. Ya udah kalau di luar kota mau nggak mau sih ikhlas aja. Aku mau tanya nih, kalau mama aku nih lebih ke gak boleh banget kalau ngerantau sebenarnya. Jadi kayak misalnya kemarin terima di universitas negeri, tapi di luar kota, itu kayak ya udah nggak usah diambil, kamu di sini aja swasta nggak apa-apa kayak gitu. Lebih memilih jalan itu daripada harus aku keluar dari rumah gitu. Itulah kembali perempuan berat. Lebih berat. Ini kenapa sih kayak mama tuh gak mau banget jauh dari anaknya tuh sebenarnya apa ya, kekhawatiran mama gitu? Saya tuh ya, ini anak saya cowok ya, itu saya bilang sama mereka, ini hati mama, ini udah kebelah dua, satu di sana, satu di sini nih. Ini hatinya setiap hari kerjaannya khawatir aja yang udah makan belum ya gitu. Tapi kan kalau depan mata enak ya, udah pagi-pagi udah sarapan, udah aman gitu. Jadi pengennya tuh sebenarnya jiwa orang tua pengennya lihat anak itu tercukupi gitu, yang udahlah di rumah aja, baju udah diberesin, udah tinggal buka lemari ada gitu. Beneran lagi tuh. Laundry, yang laundry setumpuk kayak gitu, udah laundry belum? Iya, nggak ada yang nyuciin. Kalau di rumah kan cuma beres. Jadi emang namanya anak perempuan mungkin lebih overprotective ya gitu. Plus memang mamanya kayaknya pengennya deket anak terus. Ya kalau udah kayak gitu udah nggak bisa apa-apa kecuali pasrah ya. Gak mungkin juga kan namanya dilawan. Gak mungkin kalau mau kuliah tiba-tiba ngekos sendiri gitu. Awal-awal jadi sempet itu ada momen yang adanya itu masih penempatan ke luar daerah, itu cuma 2 bulan. Waktu itu saya sendiri, jadi biasa ada adiknya mulai kerja, penempatan 2 bulan, itu saya ngerayu minta ikut ya, ikut sendirian di rumah gak enak, ikut aja, apaan sih mah, mau ikut, gak mau sendirian di rumah, gak boleh ikut, katanya gak boleh ikut, mama di rumah aja. Jadi pikir-pikir, iya satu saat saya pasti ditinggal juga, gak bisa saya ngikutin anak mau kemana dia, karena kan bisa dia kerja kan, mau ikut aja bawaannya. Ya udah deh, kuat-kuatin hati, nenangin hati, nangis, awal-awal nangis, bener-bener ya, bangun tidur nangis, mau tidur lihat kamarnya, udah kamar nangis dulu, bangun tidur, ya nggak ada siapa-siapa, nangis dulu baru buka pintu, baru ngapain, ada momen gitu, karena memang naluri kali ya, naluri ibu, apalagi sama anak perempuan ya, pasti kan pengennya, biasanya anak perempuan kan lebih akrab ya, ngobrol, ada teman ngobrol, curhat, tahu merantau berat pasti. Jadi kalau memang nggak dikelasin sama mamanya, saran saya ya diikutin aja lah. Apa juga. Oke. Terus yang Kak Iqbal lakuin nih buat tetap deket nih sama ibu walaupun ngerantau gimana? Iya, yang selama ini tak lakuin sih paling ya komunikasi tetap ada, meskipun nggak tiap hari aku ngechat ibu ya, maksudnya kadang kalau aku kayak kan aku lagi suka masak nih akhir-akhir ini, jadi aku akhir-akhir ini suka masak sendiri, ya aku cerita aja, aku ngefotoin, bu aku masak ini loh, langsung dikomentarin, kok warnanya hitam banget, aku dalam hati kan mungkin oh kamu sekarang bisa masak, kamu berharap gitu kan jawabannya, kok masakanmu hitam banget, mau kasih apa aja gitu. Itu orang tua dikabarin gitu seneng loh, beneran seneng. Jadi cuma masalah sekecil apapun, ada apapun sekecil kayak coba foto aku makan ini, itu kayak anakku udah makan, anakku bisa masak
gitu, udah bahagia. Sebenarnya sesimpel itu, dapat kabar dari anak itu kayak oke gitu. Ya nggak perlu tanya kamu di mana, Ma aku lagi sini, nanti aku telah pulang ya. Itu pun udah, aduh anaknya ini mamanya nungguin di rumah gitu. Udah berarti banget buat mama ya. Ya gitu sih, jadi aku ngefotoin itu. Terus paling karena aku di Jakarta, terus ibu tuh di Semarang, paling cepet aku pulang 2 bulan sekali kalau nggak salah. 2 bulan sekali lah. Kalau ya itu paling cepet sih 2 bulan sekali, paling kalau enggak ya 6 bulan sekali paling pulang. Itu sih. So far sih itu. Cuma kalau aku pulang pasti aku tuh banyakan ketemu sama teman-temanku. Jadi ketemu ibu paling pas di rumah aja. Cuman berapa jam doang gitu. Kadang ya di sindir katanya mau masak. Ya gimana ya? Kalau udah sampai rumah tuh bawaannya udah apa ya? Kayak manja aja udah, di rumah ya udah ada ibu gitu sih. Dimasakin aja lah, nggak usah masak gitu. Lebih enak dimasakin ternyata daripada masak. Kalau aku gitu sih. Kalau Debbie kan tadi bilangnya kan nggak boleh yang ngerantau ya. Nggak bolehnya karena apa? Nggak bolehnya karena aku 2 bersaudara, kakakku tuh udah ngerantau, dia sekarang udah di Tangerang, jadi aku anak perempuan satu-satunya yang harus dijaga. Iya, saya ada pengalaman itu. Jadi waktu kakaknya ke Bandung, adanya berpikir setelah kokonya ke Bandung balik ke Jakarta, gantian nih jadi yang pergi, gantian di tahun kemarin mau pergi nggak boleh ya kan? Lalu kakaknya balik pergi yang lebih jauh kan? Dia bilang gantian mustinya. Kan kemarin udah dijagain mama, sekarang gantian kamu jagain mama, aku yang pergi, bu gitu. Tapi ini nggak ada kayak sedih gitu nggak? Ya kakak aja boleh ngerantau, masa aku nggak boleh gitu? Sedih sih kayaknya enggak, aku yakin ada waktunya lah aku boleh ngerantau. Aku mikirnya sih kayak gitu ya, nunggu momennya aja. Tapi sebenarnya juga nggak ngerantau tuh juga enak, kayak udah kayak gini tuh sama orang tua tuh enak gitu loh, nggak repot. Iya sih, benar. Udah tersedia aja di rumah ya, nggak perlu mikirin. Pagi-pagi kelaparan juga, ya nggak perlu mau makan apa ya. Bener. Enaknya sih gitu. Oke. Kalau dari Mama Lia nih, misal nih kemarin tuh sebenarnya anaknya tuh dilarang buat ngerantau, kayak udah jangan ngerantau, kayak mama itu sendirian loh dek, sama mama aja jangan ngerantau kayak gitu. Tapi ternyata anaknya emang memutuskan untuk lebih memilih merantau. Ya ada pilihan, harus direlain. Harus, ya udahlah. Udah pilih anaknya, karena kita larang pun nanti dia nggak akan nyaman tinggal sama kita, tapi keinginannya di sana gitu. Lebih ya udah, anak itu sudah punya keinginan di situ ya, mendingan kita support dengan mencoba untuk ikhlas daripada kita tahan-tahan di sini. Misalnya kita paksa untuk tetap pokoknya harus di sini sih, tapi di sininya ogah-ogahan gitu kan, malahan nggak bener. Saya pilih malah merelakan walaupun dengan berat hati. Kompromi. Tapi ada syarat tertentu yang berlaku, misalnya sering-sering pulang, sering-sering telepon, sering-sering ada syarat-syaratnya nih. Ada, tetap ada. Ada tangan dulu baru boleh. Oke, masuk pertanyaan terakhir lah ya ini. Buat Mama Lia nih, ada nggak pesan buat anak-anak yang lagi ngerantau, biar apa sih sebenarnya yang ibu pengenin kalau anaknya tuh ngerantau, biar anak-anak yang ngerantau nih inget sama ibunya? Sebenarnya sih kabar ya, kalau saya cuma itu kabar aja, nggak usah diminta tapi ngabarin tuh rasanya mana gitu, dibanding yang kamu lagi apa, kamu lagi apa, dikirimin foto tuh, anak saya juga gitu kan, di sana kan masak, lu foto, Pak aku masak ini, itu berbunga-bunga ya, gitu ya rasanya. Iya, ini dia ngabarin mamanya ya, gitu. Padahal masalah sepele ya, cuman buat kita tuh yang hatinya di sana separuh gitu, dikasih gambar itu moodnya seharian kayak
Iya yang kuliah lagi pagi udah dikasih kabar sama anak gitu. Sebatas sih kalau jauh gitu kabar dan kita tahu mereka sehat itu aja yang bikin kayak di sini tuh yang bebannya kayak nggak kayak entengan gitu walaupun kangen tapi kita pikir oh jadi baik-baik aja di sana jaga kesehatan yang kayak gitu-gitu sih lebih ke kamu jaga diri lah kamu jaga diri mama mau lepasin kamu tapi tolong di sana jaga diri jaga kepercayaan maksimalin waktu yang ada kan bisa juga berkorban nih ya di sana kalau memang kuliah bener kalau kerja yang bener jadi kita juga di sini ngerasa pengorbanan kita melepas mereka juga nggak sia-sia gitu jadilah ada hasilnya. Oke, aku rasa udah cukup sampai sini dulu ya. Obrolan kita tentang ketika anak memilih merantau. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang lagi ngerantau atau ibu-ibu nih yang anaknya ngerantau, cara mengatasi perasaannya gimana ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mama Lia udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol, Kak Iqbal dan Debbie juga mau nyempetin waktunya buat ngobrol. Sampai berjumpa lagi di Tentang Ibu episode selanjutnya. Dadah! Dadah guys.